A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumil nayrah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesehatan kepada kita semua untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mengaji, membahas masalah agama. Oleh karena itu senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga taufik yang Allah berikan kepada kita saat ini Allah berikan kepada kita sampai kita wafat nanti. Taufik untuk senantiasa mengerjakan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita laksanakan untuk mengerjakan amal kebaikan. Kesehatan itu bukan cuma kita gunakan untuk tertawa-tertawa. Kesehatan tidak digunakan untuk sekedar bercanda atau menonton televisi atau bermain HP. Jadi kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk senantiasa mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait kajian fikih. Pembahasan kita untuk malam ini berhubungan dengan fikih. Karena mengingat bahwa saat ini kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Bahkan kita sudah hampir menghabiskan bulan Sya'ban. Kalau kita ingin hitung Ramadan, insyaallah datang menjemput kita atau kita akan menuju bulan Ramadan itu sekitar 1 pekan lagi. Oleh karena itu insyaallah pada malam hari ini kita akan coba membahas terkait fikih puasa. Tujuannya agar apa? Agar mengingatkan kita, memurajaah dan mengilmui terhadap ibadah puasa yang kita laksanakan. Karena pada dasarnya kalau kita lihat dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, sebenarnya bulan Rajab itu merupakan bulan persiapan. Rajab dan Sya'ban itu bulan persiapan kita. Untuk apa? Untuk menyongsong bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyambut Ramadan, ketika kita ingin masuk bulan Ramadan, ada anjuran ulama atau anjuran para ulama yang diajarkan kepada kita. Di antaranya apa? Bagaimana cara kita menghadapi atau menyambut Ramadan itu? Ada 3 persiapan minimal yang harus kita laksanakan untuk masuk kepada bulan Ramadan. Yang pertama bahwa persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik dan mental yaitu fisik kita siapkan agar tetap sehat, tidak mengerjakan atau mendapatkan penyakit-penyakit apapun. Menjaga makanan, menjaga minuman, beraktivitas dengan baik. Agar ketika kita masuk Ramadan itu insyaallah kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan persiapan mental bagaimana? Kita berupaya teguh hati. Dalam hati kita berupaya untuk memaksimalkan. Mungkin dengan mengatakan bahwa ya Allah, bisa jadi Ramadan pada tahun lalu hamba tidak maksimal mengerjakan puasa. Tapi insyaallah pada bulan Ramadan ini hamba siap untuk mengerjakan puasa dengan baik dan benar. Mengisi malam harinya dengan qiyamul lail dan insyaallah puasa hamba itu akan mendapatkan kekhusyukan ketika puasa. Itu yang pertama, persiapan fisik dan mental. Kedua, persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang puasa. Bagaimana? Karena pada dasarnya
kita ketika melaksanakan sebuah ibadah itu harus diilmui. Makanya ada sebuah kaidah, ilmu baru amal. Ilmu dulu baru beramal. Jangan amal tidak diisi dengan ilmu. Oleh karena itu, untuk terkait tentang puasa ini, kita harus mengerti ilmu-ilmunya. Oleh karena itu, apa saja ilmu puasa? Contoh, kita akan membahas tentang berhubungan dengan apa saja yang dimaksud dengan rukun puasa itu. Apa saja yang membatalkan puasa itu. Dan apa saja minimal yang membatalkan pahala puasa itu. Oleh karena itu, ini ilmu puasa. Kita harus mengetahuinya. Dan yang terakhir, yang harus dipersiapkan ketika kita ingin datang bulan Ramadan adalah silaturahim. Silaturahim sangat penting sekali. Mengapa? Karena bisa jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ada hubungan buruk kita dengan ibu kita, ada hubungan buruk kita dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Itu tidak baik. Oleh karena itu, selesaikan dulu hubungan kita dengan manusia. Selesaikan dulu hubungan kesalahan kita dengan orang-orang yang berada dengan kita. Agar apa? Agar puasa kita itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersih. Ketika masuk Ramadan, diri kita bersihkan lahir batin, dan ketika keluar dari Ramadan, maka insyaallah kita akan suci lahir batin. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari ajaran orang-orang tua kita, mereka itu masya Allah sangat cerdas sekali. Para ulama-ulama kita itu mengajarkan kecerdasan atau sangat cerdas sekali ketika kita ingin masuk bulan Ramadan. Mungkin di antara kita ketika hari-hari sangat sungkan sekali untuk menyisihkan waktu datang ke rumah tetangga untuk meminta maaf. Seperti itu. Tapi karena ulama kita ini orang-orang yang cerdas, maka mereka membuat tradisi yang disebut dengan tradisi punggahan. Nah, punggahan itu merupakan manfaatnya. Salah satunya adalah bagaimana orang-orang yang datang, mungkin antara si fulan dengan si fulanah, antara satu tangga dengan tangga yang lainnya itu memiliki masalah, memiliki sengketa, tapi keduanya itu malu untuk mengunjungi satu sama lain. Oleh karena itu datanglah ke masjid, dibuat acara makan-makan, kemudian setelah itu kita bersalam-salaman. Itu tujuannya agar apa? Agar meleburkan dosa antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita ke masjid itu kan tidak terlihat itu. Kalau kita mungkin datang ke rumah si fulan, bisa jadi ada yang mengatakan, wah, si fulan kenapa datang ke rumah kita? Atau si fulan kenapa datang ke rumah si fulan itu? Gitu. Bisa jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari tetangga yang lainnya. Tapi kalau di masjid, kita tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Karena memang semua kita datang untuk apa? Untuk bersilaturahim dan mereburkan dosa di sana. Itu salah satu hikmah yang dibuat oleh para ulama kita, kecerdasan mereka agar apa? Agar kita ini guyup, kemudian masuk Ramadan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersih, lahir dan batin. Kemudian juga sebenarnya ketika kita melaksanakan punggahan sebelum kita masuk kepada kajian kita ini, itu kalau bisa bukan cuma diisi dengan makan-makan saja, tidak. Makanya rangkaian acara seharusnya dilaksanakan ketika melaksanakan punggahan itu diisi dengan tausiah. Tausiah tentang apa? Tausiah kajian tentang ilmu puasa. Agar apa? Agar ketika kita masuk bulan puasa itu memang kita memiliki ilmu. Kemudian setelah kita mendengarkan kajian tentang ilmu puasa, mungkin kita baru bisa makan bersama. Setelah itu baru kita bersalam-salaman. Itu idealnya seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar kita datang ke masjid untuk makan-makan, setelah itu bersalam-salaman, ya tidak masalah. Tapi kalau bisa diisi dengan apa? Dengan ilmu puasa itu. Nah, oleh karena itu, kita insyaallah pada malam hari ini kita coba ingin mengilmui diri kita sebelum masuk bulan puasa itu dengan ilmu puasa itu. Agar apa? Agar murojaah lagi. Bisa jadi selama ini kita puasa itu salah. Ada anggapan-anggapan yang kita pendapati atau kita lihat itu benar, tapi ternyata itu perbuatan yang salah. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita akan coba mengkaji sedikit berhubungan dengan hal-hal yang penting dalam puasa. Tujuannya agar apa? Agar tidak salah ketika kita melaksanakan ibadah puasa nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam. Dan semua kita tahu bahwa dalam agama itu puasa itu apa? As-siyamu syar'an imsakun 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyati. Nah, insyaallah ini sebelumnya saya membacakan atau saya berikan informasi. Kita membaca kitab Al-Fiqhul
kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Ini fikih manhaji berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Karangan Ustaz Dr. Mustafa Bungo, Ustaz Dr. Mustafa Al-Khan, dan Ustaz Syekh Ali Sarbaji. Ini merupakan termasuk buku fikih yang terkenal dalam mazhab Syafi'i dan termasuk kontemporer. Nah, oleh karena itu kita akan mengambil ilmu puasa dari kitab ini. Kita ulang lagi bahwa apa itu puasa? Puasa itu secara bahasa al-imsak, artinya menahan. Oleh karena itu ketika seorang itu berpuasa, maka dia menahan. Maka kita katakan ada seorang berpuasa, puasa bicara, itu ada. Puasa bicara, artinya menahan berbicara. Tapi dalam bahasa agama, sebenarnya apa itu puasa? Puasa itu imsakun 'anil muftirati. Puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Kalau kita lihat dari definisi ini, maka permulaan puasa itu adalah terbit fajar. Dan kalau kita mendapatkan mungkin di masyarakat kita, terkadang kalau ingin masuk bulan Ramadan itu masing-masing lembaga, sekolah atau apa itu bahkan masjid itu mengeluarkan daftar imsakiyah. Daftar imsakiyah. Nah, disebutkan di sana daftar imsakiyah itu terkadang 10 menit sebelum waktu azan subuh. Dan semua kita kalau sudah masuk imsak itu tidak makan lagi. Tapi pada dasarnya permulaan puasa itu bukan ketika kita melihat daftar imsak. Contohnya disebutkan contohnya azan subuh sekarang jam berapa Pak? Jam 5 lewat 19 tuh ya? 19. Maka di daftar imsak itu dibuat waktu imsak jam 5 berapa Pak? Kurang 10 berarti. Jam 5 lewat 9 gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya permulaan puasa itu bukan jam 5 lewat 9. Jam 5 lewat 19 itulah permulaan kita puasa. Nah, bagaimana jeda antara jam 5 lewat 9 sampai jam 5.19? Apakah kita tidak boleh makan dan minum lagi? Nah, sebenarnya kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Coba ya. Kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, Pak, insyaallah aman, Pak. Baik. Nah, Pak, insyaallah. Nah. Baik, antara jam 5.9 sampai jam 5.19 itu 10 menit itu kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Karena permulaan puasa itu dari terbit fajar, yaitu azan subuh. Itu Pak ya. Nah, tapi kita pelantas ada tradisi di masyarakat kita itu ada waktu imsak. Daftar imsakiyah yang dibuat oleh MUI atau Kementerian Agama. Tujuannya agar ketika kita masuk waktu subuh itu tidak ada lagi makanan yang berada di mulut kita. Itu Pak ya. Artinya 10 menit itu adalah waktu persiapan kita untuk apa? Untuk bersiap-siap puasa. Kenapa? Kalau kita ketika masuk azan subuh ternyata kita masih mengunyah makanan, masih ada makanan dalam mulut kita, kemudian tertelan oleh kita, maka kita tidak dianggap berpuasa. Maka kita tidak boleh berpuasa. Kita dianggap batal puasa kita pada waktu itu. Itu Pak ya. Jadi perlu kita perhatikan bahwa 10 menit itu adalah waktu untuk apa? Waktu untuk persiapan kita melaksanakan ibadah puasa. Itu Pak ya. Oleh karena itu tapi contohnya kalau ada orang yang masih makan contohnya, dia antara jam 5.15 atau jam 5.17 masih makan. Ya boleh-boleh saja seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak ya. Jangan dilarang. Tidak. Nah, oleh karena itu di masyarakat kita dibuat waktu imsak itu tujuannya agar apa? Agar persiapan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dikhawatirkan takut ketika datang azan subuh kita masih mengunyah makanan atau makanan itu masih ada dalam mulut kita. Kalau ada makanan di dalam mulut kita, maka kita tidak bisa berpuasa. Kita dianggap batal puasa kita pada waktu itu. Tuh ya. Jadi sekali lagi bahwa permulaan ibadah puasa itu bukan dari jadwal imsak, tapi dari permulaan azan subuh yang dikumandangkan di masjid itu. Tuh Pak ya. Nah, oleh karena itu nih,
Dan definisi ini kita paham bahwa menahan itu dari terbit fajar, dari azan subuh yang dikumandangkan di mana? Di masjid. Kemudian niat puasa ini juga harus disertai dengan niat. Nanti insya Allah kita akan baca bahwa dalam mazhab Syafi'i itu wajib berniat setiap malam. Coba ya, insya Allah. Ini berubah lagi Pak. Maghrib. Alhamdulillah. Baik. Coba jadi definisi puasa seperti itu. Nah, kemudian puasa itu adalah kewajiban. Semua kita wajib berpuasa. Insyaallah kita akan baca syarat wajib puasa itu apa saja. Tapi di sini kita semua sudah paham bahwa puasa itu adalah kewajiban. Lalu bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur? Nah, bisa jadi ada di antara kita, orang-orang di sekeliling kita itu ketika datang bulan Ramadan, mereka tidak melaksanakan ibadah puasa tanpa ada uzur sama sekali. Maka coba kita baca di sini. Lamma kana siyamu syahri Ramadan ruknan min arkanil Islam. Ketika atau manakala kita katakan bahwa puasa Ramadan adalah rukun dari beberapa rukun Islam, wa minal faraidil ma'lumati minad dini bid-darurah, dan termasuk kewajiban yang diketahui dalam agama ini dengan darurah, dengan mudah. Kana jahidu wujubihi kafiran. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa puasa Ramadan tidak wajib itu adalah orang-orang yang kafir. Hukumnya adalah kafir. Contoh, ada seorang muslim, dia mengatakan bahwa untuk apa puasa Ramadan itu tidak wajib itu. Kira-kira seperti itu Pak. Maka orang tersebut hukumnya adalah kafir. Ai yu'amalu mu'amalatal murtad. Maka orang ini ketika kita mendengarkan ada orang yang mengatakan dia muslim tapi mengatakan bahwa puasa Ramadan tidak wajib, maka apa yang harus kita laksanakan? Kita harus mengerjakan perbuatan sama seperti perbuatan, dalam artian muamalahnya itu yang kita harus kerjakan kepada orang tersebut adalah seperti muamalah orang murtad. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang murtad di masyarakat kita, pertama kali yang harus kita laksanakan adalah yustatabu. Kita meminta dia untuk bertobat. Kalau dia bertobat, maka diterima. Maka ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Sarankan kepada dia, minta kepada dia, tobatlah kepada Allah. Pernyataanmu itu, perkataanmu itu tidak benar. Kalau dia bertobat, maka diterima. Wa illa qutila haddan. Dan ini dalam Islam. Kalau dia membangkang tidak benar itu, saya kekeh tetap mengatakan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, maka konsekuensinya adalah dia harus dibunuh sebagai had. Tapi tidak boleh kita membunuh Pak. Contohnya kan ada tangga kita mengatakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang bandel lah seperti itu. Dia mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Mentang-mentang kita baca buku fikih kan, dalam fikih ketika ada orang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, maka boleh dibunuh, kata seperti itu. Lalu kita ambil pisau, datang ke rumahnya, kita tusuk pisau atau kita tembak, itu tidak boleh seperti itu. Yang memiliki wewenang untuk membunuh ini, menghukum had ini adalah imam, adalah pemerintah. Kira-kira seperti itu Pak ya. Lantas bagaimana di masyarakat kita? Apakah hukum ini tidak bisa dilaksanakan? Iya. Karena memang sistem kita berbeda dengan syariat yang tidak menggunakan sistem syariat Islam. Kalau mungkin di beberapa negara seperti mungkin Saudi ya, bisa dibuat seperti ini. Karena memang mereka menggunakan sistem syariat Islam. Baik, wa dzalika illam yakun qaribul ahdi bil Islam aw nasha'a ba'idan 'anil umran. Dan hal itu jika tidak dekat dengan Islam. Maksudnya bagaimana? Jika ada orang yang tidak paham dengan Islam, jauh dengan Islam, atau dia jauh dari apa? Dari kehidupan ramai, atau jauh dari para ulama. Contohnya ada orang-orang yang tinggal di pedalaman sana, dan mereka tidak tahu tentang hukum puasa, sehingga mereka mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib. Nah itu bagaimana? Tadi diminta untuk bertobat. Baik. Nah sekarang kita masuk. Amma man taraka shaumahu bighairi uzrin. Adapun orang-orang yang meninggalkan puasanya tanpa ada uzur, tanpa ada uzur yang dibolehkan oleh agama, kemudian mereka meninggalkan puasa. Wa kana ghairu jahidin liwujubihi.
dan orang ini tidak mengingkari wajibnya. Bisa jadi dia meninggalkan puasa itu karena malas. Dan ini kebanyakan yang kita dapati di masyarakat kita, Pak ya. Kenapa tidak puasa? Tidak kuat. Kenapa tidak puasa? Iya, bangun kesiangan. Kan banyak alasan tuh, Pak ya. Kenapa tidak puasa? Aduh, kerjaannya hari ini berat kali, seperti itu. Banyak seperti itu. Nah, itu bagaimana? Wadzalika ka'anqala, seperti halnya orang itu mengatakan as-saumu wajibun alayya. Sebenarnya puasa itu wajib, kata dia. Walakinni la asumu, tapi aku tidak mau puasa. Ya bisa jadi karena tadi malas. Fa innahu yakunu fasiqan. Maka orang ini dianggap orang yang fasik, itu Pak ya. Jadi orang yang punya kemampuan, tidak ada uzur, kemudian dia meyakini bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, tapi dia tidak berpuasa, maka orang ini adalah orang yang fasik. Orang yang fasik. Ini bahaya nih Pak. Nanti orang-orang fasik ini beredar di sekitar kita ya. Pada bulan Ramadan nanti kita bisa melihat mana orang fasik, mana orang tidak fasik. Dari apa? Dari aktivitas Ramadan yang dia laksanakan. Walaysa bikafir. Orang seperti ini tidak kafir. Wa wajaba 'ala hakimil muslimin. Nah, bagaimana perlakuannya? Apabila ada orang seperti ini, dia malas mengerjakan ibadah puasa Ramadan, maka bagi seorang hakim muslim itu habasahu, harus dipenjarakan. Seharusnya seperti itu Pak. Harus dipenjarakan. Makanya boleh Pak, di masjid ini nanti contohnya ada orang nggak puasa, boleh Pak diikat di tiang tuh Pak ya. Diikat di tiang, kenapa? Sebagai hukuman tidak berpuasa. Wa mana'ahu minat ta'am, dan tidak diberikan makanan dan minuman pada siang hari. Agar apa? Agar orang tersebut menghasilkan atau orang tersebut berpuasa. Walaupun mungkin dalam bentuk saja seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi orang tersebut adalah disebut dengan orang yang fasik. Baik. Nah, itu beberapa hal berhubungan dengan definisi puasa dan hukum puasa. Baik, sekarang kita masuk kepada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Apa saja yang menjadi syarat wajib puasa? Kira-kira adik-adik depan kita ini sudah wajib berpuasa atau tidak? Kalau mereka melaksanakan ibadah puasa, kira-kira puasa mereka itu sah atau tidak? Nah, itu Pak. Maka yang pertama, yushtaratu liwujubi siyam Ramadan an tatawaffara al-umur at-thaniyah. Disyariatkan atau disyaratkan wajib puasa Ramadan itu beberapa hal. Yang pertama, Islam, jelas. Ya, orang yang wajib kalau dia Islam dimanapun berada, maka dia wajib berpuasa. Coba ya, itu yang pertama. Fala yajibu as-shaumu 'alal kafir, sehingga orang kafir tidak wajib berpuasa. Bi makna annahu la yutalabu fi darid dunya bisiyam, li'annahu far'un 'an dukhulihi fil Islam. Wa ma dama ghairu dakhilin fil Islam fala ma'na lisiyamihi wa la ma'na limutalabatihi bis-shaum. Amma fil akhirah fal kafir yu'aqabu 'ala kufrihi wa 'ala tarkihi fil Islam aidan. Intinya bahwa orang kafir itu tidak wajib berpuasa dan tidak dituntut untuk berpuasa. Kalau ditanya orang kafir tadi, puasa wajib tidak? Dan dia mengatakan puasa tidak wajib, maka tidak ada hukuman bagi dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kafir. Berbeda kalau orang Islam tadi. Orang Islam tadi ditanya, puasa wajib tidak? Kalau dia mengatakan tidak wajib, maka ada hukuman yang harus dia dapatkan. Itu Pak ya. Kalau kafir tidak seperti itu. Nah, itu yang pertama. Syarat wajib puasa adalah Islam. Yang kedua, at-taklif. Orang tersebut adalah orang yang mukallaf. Wa yuqsadu bit-taklif an yakuna al-muslimu balighan aqilan. Yang dimaksud dengan mukallaf di sini yaitu seorang muslim itu sudah balik dan berakal. Balik bagaimana? Ya kita lihat kalau seorang laki-laki dikatakan balik itu kalau dia sudah, mohon maaf, sudah bermimpi. Umurnya mungkin antara 14, 15, 13, 14, 15 seperti itu. Kalau seorang wanita dikatakan balik itu bagaimana? Kalau sudah haid, itu Pak ya, itu sudah dikatakan baik. Nah, kalau akil itu bagaimana? Ya jelas, dia punya akal, tidak gila, bahasa seperti itu. Walaupun mungkin nanti bagaimana dengan penyakit-penyakit yang menghilangkan akal? Contoh Pak, penyakit Alzheimer ya,
penyakit pikun gitu Pak ya. Penyakit pikun itu kan kadang-kadang orang-orang ya hilang akal ya, lupa seperti itu. Itu masih dikatakan orang tersebut berakal. Maka orang tua yang pikun itu selama dia mampu untuk mengerjakan ibadah puasa, maka wajib puasa bagi orang tua tersebut. Fa in faqida ahad hazaini al-wasfaini, kalaulah hilang dua sifat ini, yaitu balik dan berakal, saqatat sifatut taklif, maka orang tersebut tidak dikatakan mukallaf lagi. Wa idza saqatat sifatut taklif anhu lam yutalab bi syai'in min wazaif ad-diniyah. Kalau hilang tidak ada balik atau tidak berakal, maka tidak dituntut untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Orang yang sudah balik contohnya, umurnya berapa? 20 tahun. Tiba-tiba kehilangan akal, menjadi gila itu Pak ya. Maka kewajiban berpuasa pada orang tersebut tidak ada lagi. Maka jangan dituntut tuh. Contohnya ada keluarga kita yang umurnya 20 tahun, tiba-tiba menjadi gila. Kita paksa dia untuk mengerjakan ibadah puasa, itu tidak boleh. Kenapa? Karena orang tersebut sudah kehilangan akal dan tidak disebut lagi sebagai orang yang mukallaf. Mukallaf itu syaratnya dua, balik dan berakal. Itu Pak ya. Makanya kita di sini insyaallah ini rata-rata adalah orang-orang yang mukallaf, kecuali adik-adik kita ini. Ini mereka belum balik. Tuh Pak ya. Kalau kita kan sudah balik dan berakal, maka wajib untuk mengerjakan ibadah puasa. Nah, kalau ingin tidak berpuasa maka harus dihilangkan Pak salah satu syaratnya dari balik itu. Tadi kalau balik tidak bisa kita kurangi lagi Pak ya, karena sudah tua, umurnya nggak bisa dikurangi. Paling yang bisa dikurangi cuma akalnya tuh Pak ya. Nah, makanya kalau ingin tidak puasa ya coba menjadi orang yang tidak berakal. Baik, yang ketiga, al-khulu 'anil a'zar al-mani'ah minas shaum aw al-mubihatil fitri. Yang ketiga, syarat wajib itu adalah tidak adanya uzur-uzur yang menghalangi puasa. Tidak ada uzur-uzur yang menghalangi puasa atau yang membolehkan berbuka puasa. Contoh uzur-uzur yang menghalangi puasa bagaimana? Pertama, haid, jelas. Wanita yang haid, at-talabbusu bil haid awin nifas juz'an min ajza'in nahar. Wanita yang haid atau mungkin dia itu ada kemungkinan dalam artian rasa-rasanya itu sedang haid seperti itu. Itu bagaimana? Itu tidak ada, itu menghalangi untuk mengerjakan ibadah puasa. Atau nifas, jelas. Wanita yang nifas tidak boleh mengerjakan ibadah puasa. Maka nanti ibu-ibu apa? Nahnu nu'maru biqada'is shaum. Tapi ibu-ibu yang sudah jelas mungkin ya, yang sedang haid itu akan apa? Wanita yang haid diwajibkan untuk apa? Untuk mengqadha puasanya. Tapi tidak diminta untuk mengqadha salatnya, ya. Kemudian al-igma awil junun al-mutbiqu bayadul yawm kullihi. Pingsan yang menghalangi untuk berpuasa atau uzur yang menghalangi puasa adalah pingsan atau gila. Pingsan atau gila, itu pertama. Jadi uzur yang menghalangi berpuasa, pertama haid, kedua pingsan atau gila. Sedangkan uzur yang membolehkan untuk berbuka puasa, uzur yang membolehkan untuk berbuka puasa, yang pertama apa? Al-marad, sakit, alladzi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan. Penyakit yang dapat menyebabkan orang yang sakit tersebut dararan syadidan, mudarat yang sangat banyak, sangat mudarat. Au alaman au inzi'ajan syadidaini. Contohnya penyakit yang memang kalau dia berpuasa itu bakal menghilangkan nyawanya itu Pak. Ada seperti itu. Tapi ini bagaimana? Bagaimana kita tahu bahwa penyakit yang kita miliki itu dapat membahayakan kita atau tidak? Kita harus berkonsultasi dengan dokter, Pak. Jangan diambil kesimpulan sendiri tuh. Contohnya sakit gigi tuh Pak ya. Sakit gigi, itu kira-kira sakit gigi itu membahayakan kita enggak Pak? Nah, sebenarnya kalau sakit gigi enggak membahayakan itu Pak, gitu. Tidak membahayakan nyawa kita gitu. Nah, itu bagaimana? Kadang-kadang sebagian kita sakit gigi itu langsung berbuka puasa gitu Pak. Padahal sakit gigi itu termasuk penyakit yang tidak memberikan mudarat yang besar gitu. Tapi ya sudah, kalau puasa dalam kondisi sakit gigi kan lebih khusyuk tuh Pak ya. Udah berkurung di dalam kamar, tidak mendengarkan apa-apa, itu lebih khusyuk tuh Pak ya. Tapi sebagian orang itu ketika sakit gigi
dia langsung mengambil kesimpulan bahwa ini penyakit yang membolehkan untuk berbuka puasa. Itu tidak benar seperti itu. Amma in ishtadda al-maradu aw al-alamu bihaitsu khashya ma'ahu 'ala nafsi al-halak wajib al-fitru 'inda idzin. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita mengetahui bahwa penyakit itu mematikan, membahayakan atau tidak, itu harus dengan konsultasi kepada ahli kesehatan atau dokter yang mengerti itu, Pak. Tidak boleh kita ambil kesimpulan sendiri bahwa oh ini penyakit membahayakan, langsung kita berbuka puasa. Itu tidak boleh seperti itu. Yang kedua, yang membolehkan untuk berbuka puasa adalah as-safarut tawil allazi la yaqillu an 83 kilometrin. Yang dibolehkan untuk berbuka puasa adalah perjalanan yang panjang, perjalanan jauh yang ukurannya itu tidak kurang dari 83 km. Nah ini jelas, ini 83 km ini termasuk perjalanan yang panjang yang dibolehkan untuk qashar dan jamak itu. Maka kalau Bapak contohnya mengerjakan perjalanan, kira-kira kalau 83 km sampai mana itu, Pak? Arah mana, Pak? Tebing tinggi sudah sampai itu, Pak. Tebing tinggi sudah sampai seperti itu. Nah, itu boleh, itu diperbolehkan untuk apa? Untuk berbuka puasa gitu. Kira-kira seperti itu. Lantas kalau sekarang kan kita berpergian menggunakan mobil. Kalau ke tebing tinggi itu kan mungkin tidak sampailah kita harus tidak keluar keringat kita dan tidak merasakan kecapean. Gitu. Bagi ulama-ulama sebenarnya ini merupakan rukhsah, ini merupakan keringanan bagi kita. Selama itu hadiah, maka boleh bahwa Bapak kalau ingin membuka puasanya itu tidak tercela itu. Tidak tercela. Dalam artian agama membolehkan itu gitu. Tapi kalau Bapak-bapak contohnya kuat ingin melaksanakan ibadah puasa ketika safar itu, ya silahkan saja. Kenapa para ulama ini dalam kitab-kitab fikih itu diperkenankan untuk berbuka? Karena perjalanan dahulu itu membutuhkan tenaga yang ekstra, gitu. Kalau sekarang kan kita berpergian ke Jakarta, menaiki pesawat, dalam keadaan puasa. Kita katakan 2,5 jam lah seperti itu. Nah itu bagaimana? Dibatalkan boleh enggak, Pak? Boleh seperti itu, boleh. Kalau kita batalkan boleh. Kenapa? Secara hukum fikih dibolehkan. Karena jarak kilometer dari Medan ke Jakarta itu sudah memenuhi agama membolehkan itu. Itu Pak ya. Agama membolehkan itu gitu. Dan itu tidak tercela. Boleh-boleh saja Bapak-bapak untuk membatalkan ibadah puasa ketika bepergian menggunakan pesawat ke Jakarta, boleh seperti itu. Tapi kalau ingin berpuasa juga boleh, tidak masalah seperti itu. Tuh Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah, intinya bahwa agama memberikan solusi kepada kita. Jangan dicela, makanya nanti kalau kita melihat contohnya ada beberapa orang itu Pak ya, mereka berpergian pakai di pesawat terbang makan di bulan puasa. Ya silahkan saja. Jangan dalam hati kita bulan puasa kok makan seperti itu. Walaupun mungkin adabnya ketika di bulan Ramadan itu kita harus menjaga tetangga kita mungkin puasa satu bangku dengan kita dalam pesawat itu Pak. Maka coba untuk tidak makan secara terang-terangan di bulan puasa itu. Karena bisa jadi makanan yang kita makan itu mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain itu Pak ya. Tetangga kita puasa, kita pagi siang-siang makan apa Pak? Makan es buah. Itu kan luar biasa kali Pak. Makan semangka itu luar biasa itu godaannya itu Pak ya. Nah itu. Tapi secara fikih 83 km itu sudah memperbolehkan kita untuk berbuka puasa. Dan bagaimana nanti konsekuensinya? Ya harus diganti itu Pak ya, harus diqadha puasanya. Jangan dikatakan bahwa ini kan keringanan agama, tidak. Itu harus diganti. Ketika kapan? Ketika kita sudah keluar bulan Ramadan nanti. Tapi dengan syarat bahwa bisyartin ayastaqriqas safar sa'iral yaum. Dengan syarat bahwa safar itu bisyartin an yakuna safaran mubahan, dengan syarat perjalanan itu perjalanan yang dibolehkan agama. Dalam artian perjalanan yang halal. Kalau perjalanan itu contoh ke Jakarta untuk mencuri, itu tidak boleh itu Pak. Itu tidak boleh berbuka puasa. Atau perjalanan itu memang menghabiskan waktu 1 hari. Itu Pak ya. Oleh karena itu kalau kita lihat pendapat yang mengatakan bahwa perjalanan itu menghabiskan waktu 1 hari, maka kalau 2 jam itu tidak boleh berbuka. Kira-kira seperti itu Pak.
Tapi ulama juga, ini karena pendapat fikih, ada yang penting mencapai kilometernya itu 83 kilometer, maka apapun itu, dengan bentuk transportasi apapun boleh berbuka puasa. Lantas bagaimana Ustaz? Kalau kita berperjalanan pergian, keliling-keliling kota Medan, tuh Pak ya. Dari mana Pak? Dari daerah sini Sunggal ke Tuntungan, Tuntungan ke Belawan, Belawan ke Tembung, Tembung ke Johor. Kira-kira itu lebih enggak Pak 83 km? Lebih, seperti itu. Boleh enggak Pak? Tidak boleh seperti itu. Karena kan ada contohnya mungkin ibu-ibu nih atau orang jualan Pak ya, jualan kue atau jualan buah-buahan tuh Pak ya. Keliling-keliling dia seluruh kota Medan ini. Dari pagi sampai sore itu udah berapa kota, berapa daerah yang dia keliling itu Pak. Kalau dihitung jumlahnya itu lebih dari 83 km, maka tidak boleh. Itu tidak dikatakan safar tuh Pak. Tidak dikatakan bepergian jauh. Tuh Pak. Kenapa? Karena safar itu nanti definisinya dia melewati batas kota. Kira-kira seperti itulah. Batas, kalau dulu kan kita ada gapura tuh Pak, yang mungkin selamat datang di kota ini, selamat datang di kota itu, termasuk bagian dari sudah keluar dari batas kota itu. Tuh Pak ya. Amma in asbaha sha'iman wa huwa muqim summa ahdasa safaran aslanah lam yajuz al-iftar. Adapun, nah ini, adapun jika seorang itu pada pagi harinya dia dalam kondisi mukim, tapi ketika siang hari dia berpergian, itu Pak. Itu Pak. Contoh Bapak gini. Contoh perjalanan ke Jakarta naik pesawat itu jadwalnya jam 2 siang. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bagaimana? Boleh enggak kita berbuka puasa? Enggak boleh. Bagaimana dibolehkan? Dibolehkan tidak berpuasa itu apabila dari permulaan pagi itu kita sedang berpergian itu Pak. Itu Pak, kira-kira seperti itu. Nah, tadi perlu kita pahami bahwa kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat bahwa permulaan perjalanan kita itu dari sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Itu Pak ya. Tapi kalau contohnya pagi hari kita mungkin, kemudian siang hari kita pergi, nah itu tidak boleh membatalkan ibadah puasa kita itu. Wallahu a'lam. Wa dalilu hazaini al-uzraini qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ini dalilnya. Jadi siapa-siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh menggantinya pada beberapa hari yang lain. Kemudian juga uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa, apa itu? Al-ajzu 'anis siyam, yaitu orang-orang yang memang tidak mampu berpuasa. Fala yajibu as-shaumu 'ala man la yutiquhu likabiri. Maka tidak wajib berpuasa terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena umur sudah tua atau karena sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Karena puasa innama yajibu 'ala man yaqdiru 'alaih. Karena puasa itu adalah sesuatu atau ibadah yang wajib kepada orang-orang yang mampu. Itu Pak ya. Nah ini. Jadi ada uzur yang menghalangi berpuasa, ada uzur yang menghalangi boleh untuk tidak berpuasa. Uzur yang menghalangi berpuasa tadi adalah haid, kemudian gila, sedangkan uzur yang boleh untuk tidak berpuasa sakit yang membahayakan, kedua perjalanan yang panjang, yang jauh sampai 83 km dengan syarat tadi bahwa perjalanan itu adalah perjalanan mubah, tidak haram. Kemudian disyaratkan bahwa perjalanan itu menghabiskan waktu 1 hari, itu Pak. Dan jika orang itu pada pagi harinya dia mukim puasa, ya, pada pagi harinya dia puasa, mukim, kemudian di tengah hari ternyata dia melakukan perjalanan, maka tidak boleh membatalkan puasanya, itu Pak ya. Baik. Selanjutnya, sedangkan syarat sah puasa, di antara syarat sah puasa itu adalah pertama Islam, berakal, dan tadi Pak al-khulu minal a'zar al-mani'ah yang telah kita sebutkan tadi. Baik, nah sekarang kita masuk kepada ini penting nih Pak. Rukun-rukun puasa. Kalau ditanya kita mungkin sebagian kita, ada berapa rukun sholat? Jelas mungkin sebagian kita menjawab rukun sholat adalah 13. Kalau ditanya rukun puasa Bapak Ibu, ada berapa Pak? Ibu?
Rukun puasa ada berapa Ibu? Rukun puasa? Nah ini. Rukun puasa ada apa? Ada dua. Nah, dua. Yang pertama apa? Niatus shaum. Niat berpuasa. Yang kedua apa? Al-imsak. Yang menahan itu saja. Itu rukun puasa tidak banyak. Tidak sebanyak rukun salat. Rukun puasa cuma dua. Niat berpuasa dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa. Dari fajar sampai maghrib. Itu rukun puasa. Baik, kita lihat sekarang niat. Ketentuan di niat. Apa itu niat? Qasdus siyam. Kita berniat puasa ya, menyengaja untuk mengerjakan ibadah puasa. Kemudian letak niat puasa itu dalam hati. Maka kalau kita contohnya ketika setelah melaksanakan ibadah salat tarawih itu kan, inwusiyam rahimakumullah, tuh rame-rame kita nawaitu shauma ghadin, itu lafaz niat. Itu bukan niat. Bedakan Bapak Ibu gitu ya. Makanya ini la takfi bilisan, tidak cukup diucapkan di lidah saja, tidak cukup. Maka Bapak Ibu contohnya kalau setelah melaksanakan ibadah salat tarawih kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, itu lafaznya itu tidak cukup itu. Maka perlu dalam hati kita mengucapkan sengaja aku puasa esok hari fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi tidak boleh cuma mengatakan nawaitu shauma ghadin itu Pak ya. Bahkan di sini wala yushtaratu talaffuz biha, dan tidak mesti diucapkan itu. Nah, lantas kenapa dalam tradisi kita atau kebiasaan kita setelah melaksanakan ibadah tarawih kita ucapkan bersama-sama itu agar kita tidak lupa itu. Tidak lupa untuk berniat. Supaya apa? Supaya lebih menambah semangat kita untuk berpuasa esok hari itu. Karena niat dalam mazhab Syafi'i ini, ucapan niat, lafaz niat ini penting. Tujuannya agar apa? Agar menambah semangat kita. Kalau sesuatu itu terkadang kalau tidak diucapkan itu Pak ya, wah, saya mau pergi itu Pak ya, mau pergi seperti itu. Itu motivasi kita. Jadi saya bisa. Jadi sama halnya ketika kita berniat itu nawaitu shauma ghadin, itu seolah kita mengatakan saya bisa, saya mampu untuk mengerjakan ibadah puasa. Itu motivasi dalam diri kita, semangat kita gitu. Tapi pada dasarnya lafaz niat itu tidak cukup. Dia tidak dianggap niat. Sehingga kita butuh untuk mengucapkan dalam hati kita sengaja aku puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Betul Pak ya? Nah, kemudian fa in kanat an-niyatu li siyam Ramadan ushturita fiha tahqul umur at-taliyah. Nah, dalam masalah niat ini, nih Pak, dalam masalah niat ini beberapa hal yang harus dilaksanakan. Pertama, at-tabyid. Wa huwa an yatawaffara ladayhi al-qasd fil lail, ay qabla tulu'il fajr. Fa in lam yaqsid ila siyam illa ba'da al-fajr, batalat niyatu wa batalas shaum. Yang pertama, hal yang penting dalam masalah niat ini, dia harus mengucapkan niat itu sengaja untuk berpuasa itu setiap malam, di malam hari itu Pak. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun nanti kalau kita baca dalam buku-buku yang lainnya, contoh dalam mazhab Maliki itu diperbolehkan seorang di awal Ramadan itu, ya, di malam 1 Ramadan itu mengatakan bahwa aku berpuasa Ramadan sebulan penuh. Itu boleh seperti itu Pak. Tujuannya agar apa? Agar mungkin di sela-sela Ramadan, contoh 15 Ramadan, 17 Ramadan, 20 Ramadan, kita lupa berniat malam harinya. Niat di awal Ramadan itu menutupi itu gitu. Tapi lebih afdalnya, lebih utamanya kita mengucapkan niat dalam hati setiap malam. Disebut dengan tabyid itu Pak ya. Kenapa? Fa illam yaqsud ila siyam, kalau dia tidak menyengaja berpuasa illa ba'da tulil fajri, tiba-tiba lupa berniat Pak, contoh seperti itu. Contoh di awal Ramadan tidak mengucapkan niat sama sekali, tidak mengatakan puasa sebulan penuh. Tiba-tiba di pertengahan Ramadan, kadang-kadang semangat kan turun tuh Pak ya. Kalau ibu-ibu kadang-kadang puasa kan sahur itu jam 2 udah bangun sahur tuh di awal-awal tuh ya.
Di awal Ramadan tuh jam 2 sudah bangun sahur untuk masak dan yang lainnya. Tapi kalau sudah masuk mau 30 Ramadan, masuk ke 20, 25 itu kadang-kadang yang dimasak atau yang makan sahur itu apa yang kita makan ketika berbuka itu, Bu, ya. Kira-kira seperti itu, sama itu. Jadi semangat ibu-ibu sudah mulai kendor. Bahkan tiba-tiba kalau bahasa Jawa kerinan tuh, Pak. Kerinan itu apa? Kesiangan tuh, Pak, ya. Kesiangan. Tiba-tiba sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata belum apa? Belum mengucapkan niat. Maka itu tidak bisa kita mengucapkan niat ketika itu. Berbeda halnya dengan ibadah puasa sunnah. Kalau ibadah puasa sunnah itu jam berapapun kita, contohnya dari mulai pagi setelah subuh kita belum ada makan sama sekali. Tiba-tiba tuh, Pak, tiba-tiba jam 8 gitu ada niat kita ingin berpuasa, maka boleh kita berniat jam 8 itu, seperti itu. Tapi dalam puasa wajib Ramadan tidak boleh kita berniat pada jam 8 gitu. Kenapa? Intinya niat puasa Ramadan itu kapan dimulainya? Setelah tenggelam matahari, tepatnya setelah tenggelam matahari sampai sebelum terbit matahari. Maka Bapak contohnya ketika sudah buka puasa, sudah berbuka puasa, nah itu boleh memasang niat kembali, boleh. Jadi setelah berbuka puasa itu kan selesai, itu alhamdulillah Allahumma laka sumtu, seperti itu kan. Nah itu boleh kita langsung masang niat. Kenapa? Karena itu sudah dihitung harinya hari baru untuk puasa yang akan datang. Itu, Pak, ya. Jadi permulaan atau durasi niat itu dimulai kapan? Dari setelah kita berbuka puasa maghrib itu sampai sebelum azan subuh, azan sholat subuh itu. Baik. Selanjutnya, ketika kita berniat juga, kita harus mentakyinkan. Apa ta'yin itu? Wa dzalika bi an yu'ayyina nawm as-shaum fa ya'zimu fi qalbi 'ala siyam ghadin an ramadan fa law qasada fi nafsi mutlaq as-shaum lam tasih niyatuhu aidan. Liqauli sallallahu fi hadis innamal a'malu binniyat as-sabiq wa innamal likulli imrin ma nawa ay yansarifu fi'lu ila an-naw' allazi qasada bil fi'li. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berniat puasa, maka wajib menentukan puasa kita itu. Maka disebut nawaitu shauma ghadin an ramadan, itu, Pak, ya. Nawaitu shauma ghadin, sengaja aku puasa esok hari bulan Ramadan gitu. Jadi nggak boleh cuma sengaja aku puasa, itu tidak boleh. Ibarat ungkapan sengaja aku puasa itu tidak bisa seperti itu. Maka harus ditentukan sengaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan, Pak, ya. Disebut dengan ta'yin itu. Nah itu dia. Jadi yang pertama tadi diucapkan setiap malam. Yang kedua harus disebutkan penentuannya bahwa dia harus puasa esok hari. Dan ketiga apa? At-tikrar. Ayyanwiya kulla layatin qabla al-fajri an siyamil yawmit tali. Bahwa dia berniat setiap malam sebelum waktu fajar untuk puasa hari esok. Fala tughni. Nah di sini dalam mazhab Syafi'i, fala tughni niyatun wahidatun 'ani syahri kullihi. Tidak cukup satu niat untuk puasa sebulan ini, Pak. Nih. Kalau kita ingin ikut ketat dalam mazhab Syafi'i itu. Li'anna siyama syahr Ramadan, karena puasa bulan Ramadan alasannya apa? Kenapa alasan dalam mazhab Syafi'i itu harus mengucapkan niat setiap malam? Karena puasa bulan Ramadan bukan satu ibadah. Jadi bukan dianggap ibadah satu bulan penuh, tidak. Bal huwa ibadatun mutakarrirah. Tapi puasa Ramadan itu adalah ibadah yang berulang-ulang. Ada 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan. Seperti itu, Pak. Jadi dianggap 29 Ramadan atau ada 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Maka Ramadan pertama tanggal 1 Ramadan dengan tanggal 2 Ramadan itu berbeda. Itu masing-masing ibadah sendiri tuh, seperti itu. Maka butuh kepada niat masing-masing, gitu, Pak. Berbeda halnya dengan pandangan mazhab Maliki contohnya. 1 Ramadan itu dianggap sebagai satu ibadah, gitu. Maka cukup mengucapkan satu niat saja ketika di awal Ramadan itu. Wallahu a'lam. Bapak, ya. Wa kullu ibadatin la budda an tanfarida bi niyatin mustaqillah. Oleh karena itu, karena dia adalah ibadah satu persatu, maka dia butuh untuk apa? Untuk niat secara satu persatu. Nah, amma shaumun nafilah, sedangkan puasa sunnah, maka tidak disyaratkan niat setiap malam.
dan tidak mesti harus menentukan puasa itu. Tuh, maksudnya gimana? Contoh ibu-ibu ketika siang jam 8 tuh kan belum makan apa-apa, ya sudah saya berpuasa. Itu boleh. Itu. Jadi nggak mesti harus katakan saya puasa Senin Kamis, saya puasa ini itu dan yang lain, tidak mesti. Ketika dikatakan saya berpuasa sudah cukup itu Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, itu yang pertama. Jadi terkait rukun niat yang pertama harus diucapkan setiap malam, kemudian harus diucapkan dalam kondisi yang berulang-ulang seperti itu. Dan ta'yin, penentuan puasa kita itu puasa untuk hari esok. Dan yang kedua berkaitan dengan rukun yang kedua, apa itu? Al-imsaku 'anil mufattirat, menahan dari yang membatalkan puasa. Apa saja itu? Jelas, makan dan minum, itu Pak ya. Makan dan minum siang hari dengan sengaja. Idza kana zalika 'amdan, makan dan minum dengan sengaja. Mahma kana al-ma'kul awil mashrub qalilan, walaupun yang dimakan atau yang diminum itu sedikit. Kira-kira seperti itu, ya. Fa inna siya annahu shaim, kalau dia lupa bahwa dia berpuasa, wa akala aw syariba lam yuftir, makan atau minum maka tidak batal kalau lupa. Mahma kasrat ta'am aw syarab, baik makanan itu banyak atau minuman itu banyak. Intinya kalau lupa, itu banyak lupa, mau makan banyak atau sedikit itu tidak membatalkan ibadah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan ibadah puasa apa? Wusulu ainin ilal jawfi min manfazin maftuh, masuknya benda ke dalam rongga yang terbuka. Masuknya benda ke dalam tenggorokan, mohon maaf. Masuknya benda ke dalam tenggorokan dari tempat yang terbuka. Ya, tenggorokan kita Pak ya. Nah, contohnya apa? Wal maqsud bil ain, yang dimaksud dengan benda di sini adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Wal jauf wad dimag, sedangkan jauf itu adalah dimag. Au mawar al halqi. Nah ini disebut dengan jauf, tenggorokan tuh Pak. Ilal ma'idati wal am'a. Jadi dari mulai kerongkongan tenggorokan masuk ke mana? Ke lambung kita ini. Jadi intinya memasukkan benda yang bisa masuk ke dalam tenggorokan sampai ke lambung kita itu membatalkan ibadah puasa. Wal manfaz al maftuh, sedangkan pintu yang terbuka itu adalah apa? Pertama mulut. Itu jadi kalau memasukkan benda dari mulut itu ya. Kemudian uzun, telinga. Kemudian apa? Al-qubul, mohon maaf Pak ya. Kubul, bagian depan, mohon maaf. Kubul bagian depan. Dubur, bagian belakang. Minaz zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itulah fal qitratu fil uzun mufatirah. Jadi kalau kita meneteskan sesuatu ke telinga itu membatalkan puasa. Contoh, kan ada obat-obat tertentu tuh Pak ya, diteteskan ke mana? Ke telinga. Atau mungkin memasukkan air ke dalam telinga. Itu batal puasanya. Wal qutratu fil ain, tapi tetes mata tidak membatalkan puasa. Tuh Pak ya, di sini. Tetes mata tidak membatalkan puasa. Li'annahu manfaz ghairu maftuh. Karena mata itu bukan tempat yang terbuka. Berbeda dengan mulut atau dengan telinga tadi itu Pak. Al-huknatu syirjiyah mufattirah. Oleh karena itu suntikan, mohon maaf, kadang-kadang kan ada obat yang dimasukkan dari mana Pak? Dari dubur, ada kan Pak? Seperti itu. Itu batal puasa itu. Kenapa? Karena syarja, karena dubur itu adalah tempat yang terbuka. Sedangkan di sini ini dalam mazhab Syafi'i Pak. Sedangkan al-huknatul waridiyah, sedangkan jarum suntik melalui ini tali pen ya? Pak? Urat saraf kita ini. Apa namanya Pak ini? Urat nadi itu apa? La tuftiru, tidak membatalkan puasa gitu. Ini pendapat nih Pak. Walaupun ada pendapat lebih kuat bahwa infus itu bagaimana hukumnya? Infus batal. Karena infus itu Pak, orang itu diinfus, ketika diinfus
itu untuk menguatkan diri itu Pak. Kadang-kadang itu kan makanan itu Pak, nutrisi itu kan isinya seperti itu, nutrisi. Maka infus itu batal. Kira-kira seperti itu Pak ya. Ada orang tidak bisa makan, badannya lemas seperti itu. Maka dia diinfus dan menjadi kuat. Gitu. Maka itu batal seperti itu. Wallahu a'lam Pak ya. Wa hadza kulluhu aidan bi syarti ta'ammudi, dan ini semua dengan syarat sengaja. Fa in fa'ala syai'an min zalika nasiyan lam yadur qiyasan. Kalau dilakukan itu karena lupa, maka itu tidak bermasalah. Walau wasala jawfuhu zubab, kalau masuk ke dalam tenggorokannya itu lalat, tiba-tiba masuk lalat tuh Pak ya, entah apa Pak, nguap dia Pak ya, nguap atau di jalan tuh Pak ya, tiba-tiba nguap, kan ngantuk. Biasa kalau puasa itu kan bawanya ngantuk tuh Pak ya, tiba-tiba masuk apa Pak, masuk lalat itu. Au gubar at-tariq, atau debu di jalan tuh Pak ya. Itu bagaimana? Itu tidak batal. Tidak batal. Lima fil ihtirazi an zalika min al-masyaqqati syadidah, karena sulit untuk mencegah hal itu. Kemudian wali betala ariqahu lam yuftir li usri taharruzim anhu. Jika dia menelan ludahnya, menelan ludah, bagaimana? Tidak batal. Menelan ludah tidak batal. Kalau menelan ludahnya itu dengan najis, contohnya ludahnya itu bercampur dengan apa? Dengan darah. Gusinya itu berdarah. Berarti kan otomatis ludahnya itu berdarah. Walam yughsal famuhu, dan dia tidak mau berkumur-kumur, tidak dicuci tuh Pak. Ketika berdarah gusinya, kemudian tidak berkumur-kumur, gitu ya. Maka wa in yabdhiquhu aftara. Maka itu membatalkan. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak, contohnya sakit gigi atau gusinya berdarah, itu dicuci itu, kumur-kumur itu. Jangan ditelan ludahnya itu. Kalau ketika berdarah gusinya, tapi tidak dikumur-kumurkan, tidak dicuci, kemudian kita telan ludah kita itu bercampur dengan darah itu, maka batal puasanya. Coba kira seperti itu. Coba ya. Walau tamat madha aw istanshaqa fasabaqa ma'lumat madha aw istanshaqa ila jawfihi fa innahu la yuftiru illam yakun qad balagha fi dhalika asna al-wudu. Fa in kana qad balagha fi dhalika aftara li'annahu fa'ala ma huwa manhiyun anhu asna as-shawm. Apabila seorang itu berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung ketika berwudu, kemudian air kumur-kumurnya itu atau air memasukkan istinsyak ke dalam hidungnya itu masuk ke dalam rongga apa? Rongga lehernya. Fa innahu la yuftir, maka itu tidak batal jika tidak berlebihan dalam berwudu. Jadi kalau kita contohnya berwudu itu, ya sudah biasa saja seperti itu. Makanya kalau di luar kondisi puasa, ketika kita berkumur-kumur, maka disarankan atau dianjurkan untuk apa? Menggoyang-goyangkan ke kanan ke kiri, dalam artian dibuat secara mubalaghah, secara kuat lah seperti itu. Berkumur-kumur dengan sangat kuat. Tapi kalau berpuasa tidak dianjurkan untuk berkumur-kumur dengan kuat-kuat tuh Pak ya. Kayak seperti itu. Kenapa? Karena kalau contohnya ketika berkumur-kumur dengan sangat bersangatan, kuat sekali kita, tiba-tiba masuk ke dalam apa? Tenggorokan kita, maka itu bagaimana? Itu membatalkan puasa. Bagi contoh berkumur-kumur tuh Pak ya, masukkan air ke mulut, ke atas tuh Pak ya, itu tiba-tiba masuk itu batal itu Pak. Itu menyengaja namanya itu Pak. Tuh ya, bermain-main air itu Pak. Nah, selanjutnya, walau baqiya ta'amun baina asnanihi. Kalau ada makanan nyelip di sela-sela gigi, gitu Pak ya. Apa namanya itu Pak? Keselilitan lah kalau bahasa Jawanya, keselilitan tuh Pak ya. Makan daging Pak ya, makan sahurnya pakai daging tuh Pak, pakai rendang tuh Pak. Itu ya, keras pula itu rendangnya tuh Pak ya. Dikunyah sana sini, lempar kanan kiri, enggak masuk-masuk dia tuh Pak gitu. Ternyata nyangkut itu. Fajara bihi riquhu, kemudian ternyata tertelan dibawa oleh ludah. Masih ada bekas itu, bekas makanan daging itu tertelan oleh ludah min ghairi qasdin, tanpa disengaja. Jadi menelan bekas rendang yang nyangkut di gigi itu Pak ya, dibawa oleh ludah, itu lam yuftir in ajiza an tamyizihi wa majhihi li'annahu ma'zurun fihi wa ghairu muqassir fa illam yu'jiz aftaru li taqsirihi.
maka tidak batal puasa itu, Pak. Tapi dengan syarat jangan dikunyah-kunyah lagi tuh, Pak ya. Nah, itu. Kalau kunyah-kunyah lagi tuh itu baru tuh menikmati dia itu, Pak. Menikmati hasil apa? Itu tangkapan rendang di gigi itu, Pak ya, gitu. Tuh, baik. Walau ukriha hatta akala aw syariba lam yuftir aidan. Kalau dia makan atau kalau dia dipaksa untuk makan atau minum, itu tidak batal tuh, Pak. Contohnya contohnya di bulan puasa tuh kan ada ditangkap gitu ya. Makan, dipaksa untuk makan seperti itu. Ya udah makan aja tuh, Pak. Itu puasa kita tidak batal itu. Ya. Li'anna hukma ikhtiyarihi saqitun. Baik. Nah itu. Kemudian yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja, tuh, Pak. Jelas tuh, Pak ya. Masukkan tangannya kemana, ke tenggorokannya supaya muntah itu enggak, itu membatalkan wudu itu. Baik, selanjutnya kita singkat saja ini. Kalau kita habiskan ini mungkin sampai jam 4 subuh nih, Pak. Enggak apa ya. Baik, al-wat'u amdan. Melakukan hubungan suami istri secara sengaja. Jelas tuh, Pak. Nah, kemudian selanjutnya al-istimna', ya, masturbasi ini. Ini termasuk membatalkan puasa. Kemudian haid dan nifas. Nah, ibu-ibu contohnya ketika tengah siang atau wanita-wanita itu tiba-tiba jam 12 siang terasa keluar darah seperti itu, maka itu otomatis batal puasanya. Kemudian yang terakhir al-junun, gila dan murtad. Murtad termasuk membatalkan ibadah puasa. Ini beberapa hal membatalkan ibadah puasa. Dan terakhir sebelum kita tutup di sini, ada beberapa adab dan makruh puasa. Di antara adab dalam berpuasa adalah ta'jil fitri. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga dalam berpuasa ini adalah menyegerakan buka puasa. Gitu. Maka jangan dianggap bahwa kalau kita semakin lama berpuasa, pahalanya semakin banyak, enggak gitu. Menyegerakan untuk berbuka puasa itu lebih baik gitu. Terus bagaimana Ustaz? Kita ikut azan yang mana ini? Gitu. Kadang-kadang di masjid ini belum azan, masjid kampung sana sudah azan, tuh Pak ya. Atau bahkan kadang-kadang kita buka TPRI tuh Pak ya. Gitu. TPRI kan ditonton kalau cuma bulan puasa aja tuh Pak gitu. Kenapa? Untuk menunggu waktu azan itu Pak ya, seperti itu. Itu boleh. Seperti itu. Jadi tidak mesti harus ikut masjid ini azannya, enggak. Yang penting kalau sudah ada azan, gitu ya, sudah ada azan, itu azan maghrib, bukan azan zuhur Pak ya, azan maghrib itu sudah wajib atau sudah dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian kalau sahur, nah itu, kemudian adab harus sahur tuh Pak. Sahur itu sunnah, tidak wajib. Tujuannya agar apa? Agar menguatkan ibadah puasa kita. Hanya waktu yang diminta untuk sahur itu apa? Mengakhirkan waktu sahur itu. Jadi jangan puasa kita mulai jam 5 lewat 19. Sahurnya jam berapa? Sahur jam 3. Itu tidak dianjurkan. Seperti itu. Nah, dianjurkan mendekatkan agar apa? Mendekatkan untuk waktu sahur itu. Tujuannya agar apa? Agar lebih menambah kekuatan itu Pak. Kalau kita contohnya waktu sahurnya jam 3, itu sampai jam 7 udah lapar itu Pak, bergemetar tuh Pak ya. Apalagi kalau puasa pertama kali itu biasanya jam 7 jam 8 sudah mulai terasa itu Pak ya. Perut sudah ngisap dan yang lainnya itu Pak. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk mengakhirkan ibadah sahur itu. Jadi kalau contoh kita katakan imsak lah, kita katakan jam 5 lewat 9, ya sudah. Di jam itu pun boleh kita makan. Jam 5 lewat 9 boleh. Atau jam 5 pas kita juga boleh untuk apa? Untuk makan waktu makan sahur itu. Intinya apa? Intinya diperlambat makan sahur itu. Kalau berbuka dicepat-cepat. Kemudian meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hal ini akan membatalkan pahala. Puasanya tidak masalah, sah. Seorang yang berbohong itu puasanya sah. Ya, seorang yang menggunjing, menceritakan orang lain itu puasanya sah. Tapi pahalanya tidak ada, gitu, Pak. Kosong, gitu, Pak ya. Maka ini termasuk bagian dari apa? Dari hal-hal yang dimakruhkan atau dilarang dalam mengerjakan ibadah puasa. Kemudian
adab berpuasa juga al-igtisal anil janabati qabla fajri. Mandi junub sebelum fajar. Mandi junub sebelum waktu fajar. Makanya disegerakan itu. Tidak boleh contohnya waktu fajar itu diperlewat supaya mandi junub jam berapa? Jam 6. Itu tidak boleh. Itu termasuk adab. Walaupun dia boleh-boleh saja melaksanakan ibadah sholat, karena sholat subuh masih ada kan Pak. Jam 6 masih ada waktu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Tapi itu merupakan adab penghormatan kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Kemudian selanjutnya tarkul hijamah, tidak berbekam. Tidak berbekam. Bukan berarti membatalkan puasa, walaupun banyak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama masalah ini. Tapi intinya lebih baik jangan berbekam ketika melaksanakan puasa. Kemudian ketika berbuka puasa dianjurkan untuk membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama'u wa batal uruku wa sabatal ajru insyaallah. Atau doa yang selama ini kita baca tidak masalah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, tidak masalah, boleh juga seperti itu. An yufattira as-shaimin wa zalika ba'da yut'imahum, yaitu saling memberi makan orang yang berpuasa itu Pak. Ini anjuran kita enggak ya? Berbuka puasa di masjid ini juga penting ini. Jadi memberikan makan untuk takjilan kalau bahasa kita di masjid itu termasuk bagian yang baik. Kemudian apa? Memperbanyak sedekah ketika berpuasa. Itu Pak ya. Jadi ini beberapa hal pembahasan berhubungan dengan puasa. Intinya bahwa benar-benar Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang bagi kita. Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengerjakan ibadah puasa. Oleh karena itu, ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan tadi berhubungan dengan ilmu puasa, kalau bisa dipahami lagi. Yang penting kita kenal apa itu rukun puasa. Ada 2 tadi, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, dan kata-kata atau makruh-makruh yang tidak disukai dalam berpuasa itu coba kita pahami sekali lagi. Agar apa? Agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sayang ya, dari pagi sampai sore itu kita tidak makan, lapar seperti itu, tapi puasa kita itu tidak mendapatkan hasil sama sekali. Oleh karena itu ini kita masih pada bulan Sya'ban ya Pak. Untuk terapi atau untuk latihan kita supaya nanti di permulaan Ramadan tanggal 1, 2, 3 itu tidak terlalu capek kali berpuasa. Coba latihan berpuasa dari sekarang. Besok hari Senin itu Pak ya. Maka silahkan untuk melatih diri kita melaksanakan ibadah puasa Senin. Boleh digabung dengan puasa Sya'ban itu Pak, seperti itu. Intinya banyakin niat atau kita gabungkan puasa besok Senin dengan puasa Sya'ban itu. Maka insyaallah pahalanya akan banyak. Tuh Pak ya. Jadi banyakin puasa latihan di sepekan ini. Kalau bisa puasa Senin besok alhamdulillah. Kemudian Rabu, Kamis terus seperti itu. Itu akan menambah kekuatan kita atau latihan kita ketika nanti insyaallah kita puasa Ramadan di pekan depan insyaallah. Baik teman-teman Allah, ini mungkin kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu bagi kita semua, dan insyaallah kita beramal dengan ilmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum tutup mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar puasa untuk kita semua supaya lebih mantap lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa awal. Silakan. Aman Bapak Ibu? Ada pertanyaan?